Gadis Melayu pandai menari tari Zapin Bengkalis. Perkenalkan, saya Hadiri, berasal dari SMP Negeri 7 Bengkalis. Beli tenun lejo di Teluk Lata. Tenun lejo khas Bengkalis. Guru penggerak siap bergerak memajukan pendidikan Bengkalis. Kau tanah hujan. Apa kabar Bu Sarmi? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik. Nah terkait kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan, saya yakin Ibu sudah paham apa tujuan dari supervisi akademik itu. Bahwa supervisi akademik itu memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam guru, di dalam diri guru. Jadi bagaimana supervisi akademik itu bisa berkembang, apa yang dimiliki dari seorang guru itu, kemampuan di kompetensi potensi yang dimiliki seorang guru bisa dikembangkan melalui supervisi akademik itu. Baik Bu Tani, tujuan dari observasi yang akan kita laksanakan di kelas besok itu untuk mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan itu, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat, kemudian bagaimana area-area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berjalan dengan sesuai. Jadi seperti itu ya Bu. Untuk kegiatan supervisi akademik kita Bu, ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu pra-observasi yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian observasinya di dalam kelas. Kemudian besok ada yang namanya pasca hasil dari pengamatan. Nah, untuk pra ini, tujuan dari pelaksanaan pra ini untuk memberikan kesempatan kepada Ibu mempersiapkan bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan besok di kelas itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa mencapai apa yang Ibu rencanakan. Nah, baik Bu Sami, untuk kegiatan hari ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok pada hari observasi, bisa Ibu utarakan? Ya Bu, besok rencananya saya akan memberikan materi kepada anak, pembelajarannya tentang adjektif. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi verb di plural, kemudian dapat membuat kalimat adjektif, kemudian dapat menentukan mana yang adjektif positif dan negatif, karena adjektif ada 2, positif dan negatif. Oke, baik Bu Sami, berarti tujuannya tadi ada 3 ya Bu, menentukan adjektif verb, kemudian membuat kalimat yang mengandung adjektif verb, kemudian membedakan antara adjektif verb yang positif dan negatifnya. Seperti itu ya Bu. Oke, nah untuk kegiatan besok, pengembangan yang akan Ibu lakukan di bagian mana itu? Pengembangan yang akan saya lakukan adalah pengembangan keterampilan dan pengetahuan anak terkait materi adjektif. Bisa Ibu ceritakan seperti apa pengembangan yang akan Ibu laksanakan besok? Jadi
pada keterampilannya. Anak besok saya rencananya saya ingin mereka menggambarkan bagaimana keadaan, kemudian perasaan mereka. Mungkin mereka bisa menggambarkan secara nyata di kertas, atau mungkin mereka bisa mengungkapkan. Kemudian yang untuk pengetahuannya itu saya ingin mereka menentukan atau mencari kata-kata sifat yang cocok terhadap gambar-gambar nanti yang saya berikan kepada mereka. Nah, jadi area pengembangan kalau dapat saya simpulkan ya Bu, area pengembangan dari kegiatan pembelajaran yang akan kita observasi besok, yang saya akan observasi besok itu dari pengetahuan dan keterampilan. Mungkin pengetahuannya seperti yang Ibu katakan tadi, seperti apa akan Ibu kembangkan pengetahuan anak. Kalau tadi yang Ibu jelaskan itu keterampilan, mungkin dengan tadi bagaimana dengan menyediakan media gambar dari kemudian dengan pengetahuan anak seperti apa akan Ibu kembangkan. Yang untuk pengetahuan nanti mereka bisa diberikan pemahaman terkait kata sifat melalui diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nanti ada konten. Oke, jadi untuk mengembangkan pengetahuan terkait pemahaman anak terhadap objektif group tadi, Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Jadi seperti itu ya, itu yang saya tangkap dari ucapan Ibu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok itu rancangannya kalau bisa saya minta Ibu jelaskan seperti apa rancangan pembelajarannya, mungkin terkait model, metode, media yang Ibu sediakan. Rencananya besok untuk pembelajaran adjektif positif dan negatif adjektif materinya Bu, itu anak membuat kalimat adjektif. Tahap awalnya yang jelas kita memberikan apa namanya Bu? Modelnya seperti apa, metode yang digunakan. Metode pembelajarannya besok kami membuat apa Bu? Melalui anak ini diminta untuk membuat kalimat adjektif melalui kolaborasi. Iya, begitu. Oke. Untuk media-medianya mungkin ada yang Ibu sediakan? Media besok saya menyediakan video pembelajaran sesuai dengan sesuai topik. Kemudian ada PPT. Kemudian ada juga buku Bu. Di buku ada buku cetaknya. Kemudian untuk SKPD 1. Oke. Dan nah, sudah terkait rencangan sudah Ibu utarakan. Sekarang saya ingin tahu kapan nih saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi Ibu. Besok kebetulan Bu ada 2 jam mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau Ibu berkenan boleh masuk ke kelas. Berarti besok hari Selasa saya akan masuk ke kelas Ibu. Mohon izin saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, ini terakhir Bu dari perbincangan kita hari ini. Baik Bu Sani, rancangan sudah Ibu utarakan tadi. Nah, pelaksanaannya juga sudah Ibu sampaikan kepada saya. Nah, untuk perbincangan kita hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari pembicaraan kita hari ini yang dapat saya simpulkan adalah bahwa saya bisa lebih tahu lagi apa yang akan saya siapkan untuk pertemuan besok kepada anak-anak, modelnya seperti apa, kemudian apa saja media yang saya siapkan, saya jadi mengerti hari ini. Oke, terima kasih. Baik Bu Sami, sukses untuk Ibu. Sampai jumpa di kelas besok ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
before we start our lesson, I want to ask one of you today. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Baik. Baik. Kalau baik sini siapa? Baik. Fine. Lagi? Nice. Lagi? Good. Perasaan kamu hari ini ada? Fine. Nice. Good. Ada satu lagi yang tadi sakit, apa namanya? Tadi papi, dia sakit. Sakit apa tadi? Perut. Sakit perut. Sakit perut sakit siapa? Stomat. Sakit perut. Nah, jadi sekarang tanya nih. Jadi yang kamu sebut tadi baik saja, nice, good, very well, head, stomatic, ada di kepala, headache, itu menggambarkan apa? Baiklah ya, tadi kita menyebutkan tadi pelajaran hari ini seperti apa, ya? Sebelumnya ibu tanya nih, sudah pernah mendengar yang namanya adjective verb? Mendengar? Ini dia. Ingat, kamu lihat videonya dulu ya. Ada lagi dialog singkat namanya. Dialog singkat. What he says. Apa yang mereka katakan? It is a beautiful day. Ya. It is a beautiful day. You have dictionary? Today you bring handphone? Hari ini bawa handphone? Makan handphone? Hari ini kamu merasakan bahagia. Tadi ada dia singkatnya. Ada nggak kata baru yang kamu temui di situ? Kata baru yang baru kamu temui hari ini? Ada apa? Hah? Beautiful. What else? Apa lagi? Apa lagi? Selain beautiful. Ada kata shady. Ya, the weather is shady. Ya, weather itu apa weather? Weather, berarti weather? Weather tak pernah juga ya? Apa weather? Coba, kita nih. Weather. Masukkan yang ada. Apa weather? Siapa dapat duluan nih? Cepat weather. What is the weather? Cuaca. The weather is shady. Apa? Shady? Jadi tadi ada kata beautiful, shady, ya? Itu artinya cantik. Shady artinya teduh. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ya suatu keadaan. Ya. Keadaannya tadi harinya sangat indah. Ya, kemudian cuacanya teduh. Jadi menggambarkan tentang keadaan. Kalau sudah menggambarkan keadaan, berarti kita mempelajari sifat dari sesuatu. Baiklah. Jadi hari ini hanya yang kita pelajari. Ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang adjective verb. Apa adjective verb? Apa adjective verb? Nah. Pertama satu nih.
Ada. Adjektif. Adjektif. Mungkin kata kerja nih. Kata sifat. Kita lihat contohnya tadi. Rafa is tall. Jadi sifatnya Rafa atau keadaannya Rafa orangnya tinggi. Catherine is beautiful. Catherine adalah anak yang cantik. Ayo kalau anak nih, beautiful apa? Cantik. Kalau tampan atau ganteng? Handsome, good. Kalau cerdas, silakan isi grup sudah share. Sudah share materinya. Dari coba lihat ya, buka silakan buka. Oh, ini. Your sit on group. Punya ini aja ya. Yang di dalam video juga ada penjelasannya. Ya, kamu pilih, ya, pilih mendengarkan videonya atau pilih yang kamu baca sudah pilih aja. Yang di dalam PPT. Bahasa Ibu, Bu. Ya, apa? Tulisan mengapa bahasa Inggris? Karena kita mau belajar bahasa Inggris. Silakan kamu pahami. Ya, dipelajari. Kalau ada kamu boleh searching di Google. Ya, itu search in Google. Ya.
Ya, boleh. Sama deh tuh. Nah, jadi yang tak bisa nonton, boleh nonton di video tadi yang dikirim. Juga ada penjelasan yang beberapa contoh. Itu nanti. Terus example. Example-nya apa? Contohnya, contoh kata sifat. Oke, disuruh. Itu adalah ya kata ya yang digunakan untuk apa? Menyebutkan kualitas ya orang, hewan, dan benda. In order to identify characteristics ya, juga untuk mengidentifikasi criticize atau ciri-cirinya apa ya. Tadi sudah diketahui kasih contoh ya. Putra is a handsome boy ya. Putra adalah anak yang handsome atau tampan. Jadi yang mana nih kalimat yang berfungsinya yang mana? Kalimat yang berfungsi itu dari apa ya? Quality. Quality-nya mana? Kualitasnya. Dari kata yang disebut tadi. Handsome. Tampan. Handsome. Ya. Jadi adjektif adalah ya kata yang digunakan untuk menyebutkan ya sifat atau keadaan dari orang, hewan, ataupun benda. Ya. Jadi kalau quality kita menyebutkan sifat, makanya dalam bahasa Inggris ya adjektif itu namanya adalah kata sifat. Sifat itu kan kita menyebutkan keadaan dari suatu benda ya. Our sweat. Sekarang nih tanya keadaan pasukan seperti apa nih? Keadaan pasukan seperti apa nih? Kotor kata Catherine. Jadi kotor masuk kepada kata sifat. Jadi keadaannya ya, keadaan kelas kita hari ini kata Catherine kotor. Dirty. Jadi dirty masuk kepada kotor. Ada kata sifat yang artinya kotor. Nah kalau kotor warnanya apa nih Pak?
Jadi kalau mood lawannya bad. Mood perasaan yang bagus. Bad mood perasaan yang tidak bagus atau tidak baik. Ingat ya, jadi kata sifat ada yang positif, ada yang negatif. Coba kamu ini kasihkan satu saja contoh kata sifat. Satu saja contoh kata sifat. Ini. Yang kamu ini kamu berapa? Dua. Masih satu saja contoh kata sifat. Ini kamu berapa? Kata nak, kalimat satu kata. Dingin, bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Dingin, bahasa Inggrisnya apa? Cool. Ya. Tadi panas, bahasa Inggrisnya apa? Hot. Jadi hot, cool. Ada kata sifat berapa ini? Satu saja, kata sifat. Manis, bahasa Inggrisnya? Sweet. Manis, yang ini terakhir. Ini kosong. Ayo cepat, satu kena kata. Coba buatkan ibu satu kalimat. Ini baru satu kalimat. Ya, satu kalimat yang di dalamnya ada kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang lain ini kasih waktu 2 menit. Ya. Oh, dapat. Oke. Modern is very Ambil dulu. beautiful. Apa? Modern is very The weather is very beautiful. That's why is bagus ya. Mother is very beautiful. Mak sangat cantik. Ada itu kata sifat? Ada. Kata sifatnya apa? Ya. Oke, next. Ada lagi? Ya, nih kamu dua. The milk is hot. Ada di kata sifatnya? Yang mana? Panas atau hot. The milk is hot artinya? Panas. Next, ada dialog singkat, ya. Ada dialog singkat, ya. Ada dialog singkat di sini. Perhatikan. Ibu mau kamu melihat ini. Ada nggak di sini? Tolong tuliskan di buku kamu. Ada berapa kata sifat yang kamu temukan di dalam dialog itu? Ya, ada berapa kata sifatnya? Ya, yang di dalam ini. Hah? Ada berapa kata sifat itu? Wah, saya kenal. Favorit Mimi. Denda. Gawati. Ini tidak mana nih? Gawati bapaknya sama. Denda. Boy. Gawati. Yang mana? Mana? Yuk sama-sama. Yang mana yang kata sifatnya di sini? Mana ini? Oh, di bening light. Suka. Lagi yang mana? Mana? Favorit. Apa artinya? Suka.
Kata sifatnya di sini ada satu like. Kemudian yang negatifnya ada tak suka, suka dan tak suka. Ya, kemudian ada lagi dah. Silakan kamu kasih namanya di atas. Waktunya tidak lama. Ya, nah, kamu di atas. Itu mau tahu apa ya? Ini ada sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar. Silakan kamu tuliskan kata sifat dari gambar tersebut. Ini tergantung kamu ya. Kalau main kalian dulu, tenang aja. Walaupun yang teh manis, kalau kamu sebut yang lain. Ya, dituliskan sesuai dengan yang kamu nampak saya. Nama di atas kami nama kamu. Dengan nama ibu. Ya, silakan nak. Bawa boleh atas, boleh bebas. Ya. Kamu masing-masing dengan nama ibu ya. Bahasa dalam Inggris. Nanti kalau kita ada masuk kelas Tiongkok, ya Katrina, cantik bahasa Cina-nya apa Katrina? Tsunami. Ini jelas kan bahasa Inggris. Sesuai dengan bahasa Inggris. Apa perasaan kamu setelah belajar hari ini? Buat itu refleksi, ya. Apa perasaanmu? Yang nomor 2-nya kata baru. Yang pertama, apa perasaanmu tentang ini? Yang kedua, hal baru apa saja yang kamu dapat dalam pembelajaran hari ini? Jawaban sebentar lagi kita akan ulang. Buatlah Amelia. Amelia. Oke, baiklah. Nah, ini sampai di sini dulu.
melakukan kegiatan pembelajaran? Oke Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai kepada tahap terakhir dari kegiatan supervisi akademik ini, yaitu pada observasi. Nah, dalam kegiatan ini seperti dengan sesuai dengan tujuan kita observasi bahwa untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu apakah sudah sesuai dengan yang sudah menjadi ketentuan dan rancangan-rancangan yang dilaksanakan. Oke baik Bu, dalam kegiatan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin Ibu mengutarakan bagaimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran kemarin. Baiklah, selama proses pembelajaran yang sekolah kemarin, saya sangat senang. Kenapa saya sangat senang? Karena selama proses pembelajaran berlangsung, siswa saya sangat semangat, sangat antusias menjawab setiap pertanyaan saya, baik itu membuat kalimat ataupun mencari kata sifat. Mereka sangat antusias dan semangat. Saya sangat senang sekali. Jadi intinya Ibu merasa sangat senang di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu. Alhamdulillah super luar biasa Ibu. Nah, saya ingin Ibu mengutarakan kembali tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, apa saja tahapan-tahapannya, kemudian diawali apa seperti itu. Yang jelas tahap pertama yang dilakukan adalah mengurungkan baru kita mengembangkan tampilan dan pengetahuan dalam meneliti dan mempelajari kata sifat kata ambisi. Jadi kalau dapat saya simpulkan tangkap dari apa yang disampaikan, berarti dalam untuk persiapan pembelajaran kemarin Ibu melakukan pemetaan kebutuhan anak melalui asesmen diagnostik, kemudian mempersiapkan hal-hal yang mendukung untuk pengembangan pengetahuan anak dan keterampilan anak seperti itu Bu. Oke. Nah, kalau bisa saya ingin untuk mengutarakan kembali area pengembangan yang Ibu sampaikan di tahap sebelumnya. Jadi saya mengembangkan pemahaman terkait kata sifat melalui diferensiasi proses dan diferensiasi keterampilan. Jadi saya melakukan maksudnya saya lakukan dari pemahaman terkait kata sifat melalui diferensiasi proses dan diferensiasi konsep. Jadi area yang dikembangkan tadi seperti yang Ibu katakan bahwa untuk pemahaman anak dengan diferensiasi proses dan diferensiasi konten, kemudian untuk keterampilan tadi melalui kerjasama. Oke. Nah, dalam hal itu apakah Ibu menemui kendala atau hambatan di pelaksanaannya? Kendala jelas ada. Ya. Dalam pembelajaran yang saya laksanakan, Kalau bisa Ibu utarakan seperti apa kendala yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran? kendalanya yang pertama yang saya lakukan malam adalah karena medianya saya izin lewat link, jadi ada beberapa siswa dan beberapa murid yang tidak bisa buka karena di HP-nya tidak akan aplikasi tertentu. Seperti ada yang PPT malam, karena ada yang beberapa Android-nya tidak memiliki aplikasi PPT. Tapi sudah saya sarankan yang tak bisa melihat lewat PPT bisa membuka lewat video karena metodenya sama. Cuman walaupun demikian saya tetap menyediakan proyektor Bu, supaya yang tidak punya handphone
bisa melihat langsung di depan di lapangan Nah, itu kendala-kendala yang Ibu hadapi atau temukan. Nah, untuk kedepannya, agar kendala itu bisa diatasi, mungkin jika terjadi di dalam kelas Ibu, ada rencana lain yang Ibu sediakan? karena kemarin itu kendalanya hanya beberapa handphone yang ada aplikasi, jadi ke depannya saya harus menyediakan juga media yang berbentuk print out. Luar biasa. Oh, berarti untuk rencana Ibu ke depannya, atas pengalaman Ibu terhadap kendala itu, berarti Ibu akan menyediakan media yang dalam bentuk print out seperti itu. Luar biasa Ibu. Nah, untuk rencana Ibu itu, apa yang akan Ibu laksanakan? Pertemuan berikutnya, tepatnya kapan itu Bu? Berarti hari Senin. Oh, hari Senin. Oke, luar biasa Ibu. Nah, untuk rencana Ibu tadi, apakah ada orang lain yang bisa membantu Ibu untuk agar rencana itu terlaksana? Siapa aja Bu? Rekan sejawat ini. Oh, rekan sejawat. Dalam hal ini seperti apa komitmen rekan sejawat Ibu dalam hal ini bisa membantu Ibu? Karena mereka juga menginginkan perubahan dalam kehidupan, perubahan kepada anak, ingin melihat juga bagaimana anak itu mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi kami saling bekerja sama, saling menutupi kekurangan, saling melengkapi, saling membantu dalam membuat media misalnya, kemudian mempelajari bahasa baru, misalnya mungkin membuat media realita pada yang lain, tapi saling bersama, ada beberapa rekan yang bisa saling bersama. Berarti kalau dapat saya simpulkan Ibu, berarti kawan mungkin rekan sejawat khususnya satu mapel, satu rumpun ini bisa membantu Ibu dalam hal penyediaan media ini, seperti itu kan Bu? Oke. Nah, rasa nih Bu, kita sudah sampai di penghujung. Nah, saya tidak sabar nih Bu untuk mendengar kabar baik dari apa yang Ibu rencanakan tadi. Jadi untuk pertemuan hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Untuk pertemuan hari ini, saya bisa lebih mengerti bagaimana cara menyikapi kekurangan-kekurangan siswa. Kemudian saya bisa memahami lebih mendalam bagaimana supaya kita bisa menjadi pendidik yang baik untuk melengkapi kekurangan kita, mengajar sesuai dengan harapan. Luar biasa Ibu. Saya bangga terhadap Ibu yang luar biasa sekali pemahamannya. Dan saya tunggu kabar baik dari Ibu atas pembicaraan Ibu tadi. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Semoga Ibu sukses dan tetap menjadi guru terbaik. Assalamualaikum.